Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 101 dari kelompok 4. Kita akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Nah, baik-baik ya. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiesta Syafdan Sadiqisna, nomor absen 7. Saya Miftah Yufriski, nomor absen 16. Saya Tesalonika Grisya, absen 33. Saya Refdi Desa Nugroho, absen 30. Saya Sita Dewi Herunisa, absen 32. Saya Yola Adrian, absen 36. Lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar. Sedangkan lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Saya akan menyebutkan ciri-ciri lembaga sosial ekonomi dan ciri-ciri lembaga pendidikan. Yang pertama, ciri-ciri lembaga sosial ekonomi yaitu mengawasi jalannya ekonomi, bersifat kokoh, asas gotong royong, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi. Yang kedua, ciri-ciri lembaga pendidikan yaitu memiliki visi, misi, dan tujuan yang konkret. Kedua, memiliki daya tahan kualitas yang konsisten, memiliki kelebihan dan istimewa dalam bersaing, memberikan fasilitas mengenai rasa, ketentraman, dan kebahagiaan, dan mampu memperkirakan dan menyesuaikan dengan arahan dan perkembangan zaman. Oke. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Tujuan dari lembaga pendidikan yaitu membentuk dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik atau pelajar agar menjadi individu yang kreatif, mandiri, berilmu, berbudaya, berakhlak, dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, lembaga ekonomi muncul dengan tujuan yaitu memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan seiring perkembangan zaman. Lembaga ekonomi diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan sangat beragam. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan fungsi nyata dari lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Yang pertama adalah lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan potensi anak agar kelak dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat, meningkatkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme, menumbuhkan sikap patriotisme, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui olahraga. Lalu ada fungsi nyata lembaga ekonomi, yaitu mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi tersembunyi atau laten dari lembaga pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan derajat sosial bangsa terhadap bangsa lain. Yang kedua terjadi mobilitas sosial untuk dapat naik ke lapisan yang lebih tinggi. Yang ketiga dapat menunda masa perkawinan, dan yang terakhir dengan penggunaan bahasa Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik. Yang terakhir adalah contoh lembaga pendidikan. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua ada sekolah dasar atau SD. Yang ketiga adalah sekolah menengah pertama atau yaitu SMP. Yang selanjutnya adalah sekolah menengah atas yaitu SMA. Dan yang selanjutnya lagi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Lalu ada perguruan tinggi negeri yang disebut PTN. Lalu contoh dari lembaga ekonomi adalah badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta BUMS dan perusahaan. Baik.